Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini saya ingin berbicara tentang mengalahkan rasa takut dengan iman kita. Dalam hidup kita, takut adalah suatu emosi yang seringkali menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh yang Tuhan miliki untuk kita. Namun, dengan iman kita dalam Kristus, kita dapat mengatasi rasa takut dan hidup dengan keberanian. Pertama-tama, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang takut. Dalam 2 Timotius 1, ayat 7, kita ditegaskan bahwa, sebab bukan roh ketakutan yang diberikan Allah kepada kita, melainkan roh yang memberi kuasa, dan kasih, dan ketenangan. Ini berarti bahwa takut bukanlah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, namun sebaliknya, kita memiliki kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi rasa takut. Saudaraku, bayangkan ada seorang anak kecil yang takut tidur sendirian di kamarnya. Setiap kali dia berbaring di tempat tidurnya, dia merasa cemas dan takut dengan suara-suara kecil di sekitarnya. Suatu malam, ibunya datang dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan membacakan cerita tentang seorang anak kecil yang memiliki kekuatan iman yang kuat. Anak itu tahu bahwa Tuhan selalu bersamanya dan akan melindunginya dari segala sesuatu yang buruk. Setelah mendengarkan cerita tersebut, si anak kecil merasa lebih tenang dan yakin bahwa Tuhan akan melindunginya. Ia berdoa dan meminta kekuatan untuk mengalahkan rasa takutnya. Saat itulah ia merasakan kehadiran Tuhan yang memberinya kekuatan dan keyakinan. Ia tidak lagi merasa takut dan bisa tidur dengan tenang. Dalam ilustrasi ini, iman anak kecil pada Tuhan memberinya kekuatan untuk mengatasi rasa takutnya. Ketika ia mempercayai bahwa Tuhan akan melindunginya, ia merasa tenang dan yakin. Hal yang sama dapat terjadi pada kita juga. Ketika kita memiliki iman yang kuat pada Tuhan, kita bisa mengalahkan rasa takut dan ketakutan dalam hidup kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua mengalami rasa takut pada saat-saat tertentu dalam hidup kita. Ada takut akan masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut gagal, takut sakit, dan takut akan kematian. Namun, jika kita membiarkan rasa takut mengambil alih hidup kita, kita tidak akan pernah mencapai tujuan dan potensi yang Tuhan miliki untuk kita. Lalu, bagaimana cara mengalahkan rasa takut dengan iman kita? Pertama-tama, kita harus mengakui keberadaan rasa takut tersebut dan memberitahukan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita. Dalam Filipi 4, ayat 6 dan 7, kita diajarkan untuk jangan khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal,
akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kedua, kita harus memperkuat iman kita dengan membaca firman Tuhan, dan memperbanyak waktu berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dalam Roma 10, ayat 17, kita diajarkan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Kristus. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, dan memperkuat iman kita dalam Kristus, kita akan lebih mampu mengatasi rasa takut. Ketiga, kita harus mengambil tindakan dalam mengatasi rasa takut. Terkadang, kita hanya perlu mengambil tindakan kecil untuk melepaskan rasa takut kita. Dalam Yosua 1, ayat 9, kita ditegaskan bahwa, janganlah takut dan janganlah gentar, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Jadi, dengan iman kita dalam Kristus, kita dapat mengambil tindakan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Saudaraku, kita semua pasti pernah mengalami rasa takut. Namun, tidak perlu khawatir karena dengan iman dan kepercayaan pada Tuhan, kita dapat mengalahkan rasa takut, dan meraih tujuan dan potensi penuh yang Tuhan miliki untuk kita. Seperti yang kita lihat dari ilustrasi yang telah saya berikan, ketika kita mempercayakan diri kita pada Tuhan, kita akan merasakan kekuatan, kedamaian, dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Oleh karena itu, mari kita terus memperkuat iman dan kepercayaan pada Tuhan dan berjalan dengan penuh harapan dalam hidup ini. Saudaraku, dalam kehidupan, rasa takut dapat menghalangi kita untuk mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan. Namun, ketika kita memiliki iman yang kuat pada Tuhan, kita dapat mengatasi rasa takut dan ketakutan tersebut. Iman memberi kita kekuatan, keyakinan, dan ketenangan hati dalam menghadapi segala tantangan hidup. Jadi, mari kita tingkatkan iman kita, dan percayalah bahwa Tuhan selalu bersama kita, sehingga kita dapat mengalahkan rasa takut, dan mencapai kehidupan yang lebih baik, dan penuh makna. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.